Hello, guys. Are you ready to study today? Okay. Before we start the lesson, please sit nicely, take a deep breath, and then please say the prayer. Let's pray. Okay, finish. Okay, seperti biasa, di pelajaran apapun, when we want to start the lesson, don't forget to say the prayer. Jangan lupa untuk berdoa ya sebelum memulai pelajaran. Okay, today's schedule is English time. And as I shared last meeting, we have 4 chapters in this semester. And in the last meeting, I have informed you that there are some topics that we are going to discuss. And I hope you can enjoy the lesson. And if there is something that you want to ask, you can ask me directly. Okay, I am Miss Lukluk Mawada, and this is? I'm Miss Irianeke. You can call me Ma'am Ir. Okay, we are English teacher in the 7th grade. So if you meet us on the street or maybe when we are at school next year, okay, you can greet us as your teacher. Okay, let's start. Okay, chapter 1 is our discussion today. The topic is about good morning, how are you? There are 2 basic competencies that you have to obtain after learning this chapter. As you can see on your screen, there are 2 basic competencies. Silakan bisa dilihat ada 2 kompetensi dasar yang harus kita kuasai ketika kita mempelajari chapter 1 ini. Okay? In this chapter, as I shared to you last meeting, we are going to discuss about 4 kinds of expressions. There are expressions of greeting, leave-taking or parting, thanking, and apologizing. Oke, jadi di chapter 1 ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari. Seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian, di situ ada tentang menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Oke, saya ulangi, 4 ekspresi atau 4 4 kalimat atau 4 phrase yang akan kita bahas di chapter ini adalah tentang greeting, leave-taking, thanking, and apologizing. Oke, jadi sudah ada dalam pikiran kalian, oh ternyata di chapter 1 yang akan kami pelajari adalah 4 poin tersebut. Okay, go on. Okay, but in this session, today we are not going to learn all kinds of expression from chapter 1. We only just will learn 2 kinds of expressions. There are expressions of greeting and expressions of leave-taking or parting. Okay. What is expressions of greeting? Greeting itu apa sih? Ada yang tahu greeting itu apa? Pasti kalian sering mengucapkannya ataupun sering mendengarnya, tapi mungkin kalian tidak sadar bahwa itu adalah greeting expressions. Oke, greeting expressions adalah, bisa kita lihat di sini. Greeting is the act of communicating to make our presence known to each other and to show attention. Maksudnya adalah kalimat sapaan atau sapaan ini merupakan suatu tindakan dalam berkomunikasi untuk membuat atau untuk menginformasikan bahwa kehadiran kita itu diketahui oleh orang lain dan bisa juga untuk menunjukkan perhatian. Jadi maksudnya ketika kita menyapa, ketika kita memberikan sapaan ke orang lain, salah satu tujuannya adalah supaya orang lain tahu bahwa kita ada bersama mereka. Oke, next.
Greeting expressions can be used to greet others when we meet them to ask about their health or condition, or just to be polite in starting a conversation. Jadi maksudnya, ungkapan sapaan bisa juga digunakan untuk menyapa orang lain. Yang namanya kalimat sapaan pasti untuk menyapa orang lain. Menyapanya ketika seperti apa? Yaitu ketika kita bertemu dengan mereka, fungsinya salah satunya untuk menanyakan kondisi atau keadaan mereka. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, kita menyapa mereka, salah satunya untuk menanyakan kondisi mereka. Atau hanya sekedar untuk menunjukkan sopan santun ketika kita memulai suatu percakapan. Karena kan tidak mungkin ya ketika kita ingin ngobrol dengan orang lain, tiba-tiba langsung masuk ke dalam topik pembahasan. Tapi biasanya harus diawali dengan sapaan dulu. Atau istilah bahasa Indonesianya ya bahasa basinya dulu ya, diawali dengan seperti itu. Menunjukkan kesopanan kita. Okay, next. Okay, the following are some examples of greeting expressions and the responses. Di sini ada beberapa contoh ungkapan sapaan yang saya yakin hampir semuanya sudah familiar. Oke, bisa dilihat di screen-nya. Yang pertama, good morning, good afternoon, good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Oke, itu sapaan yang sangat umum. Oke, very common ways in greeting based on the time. Ya, jadi berdasarkan waktunya kita bisa menyapa orang lain dengan menggunakan good morning, good afternoon, atau good evening. Sudah tahu bedanya ya? Kalau good morning artinya adalah selamat. Oke, selamat pagi. Good afternoon. Selamat siang. Good. Next, good evening. What's good evening? Selamat. Oke, bisa selamat sore, selamat petang ya, atau selamat malam. Oke, untuk pembagian waktunya seperti apa? Good morning, kapan sih kita mengucapkan good morning? When do we say good morning to others? Do you know what the time? Dari jam berapa sampai jam berapa good morning itu? Ada yang tahu? Oke, secara umum untuk good morning itu bisa dimulai dari jam 12 lewat tengah malam. Kalau jam 12 tengah malam itu kan midnight. Kemudian setelah jam 12 di tengah malam itu sudah masuk good morning. Sampai dengan jam 11.59. Oke, sampai 11.59 itu masih good morning. Meskipun kalau versi di kitanya, kita sudah mengucapkan selamat siang ketika sudah jam 11. Tapi kalau di sana, untuk good morning, masih bisa digunakan sampai jam 11.59. Oke, ketika jam 12.00, ketika tepat jam 12.00 siang, atau noon kita menyebutnya, maka baru kita memulai untuk mengucapkan good afternoon, selamat siang, sampai dengan jam. Oke, biasanya bervariasi. Intinya adalah good afternoon itu sampai dengan ketika matahari mulai terbenam. Ada yang mengatakan jam 4, ada yang mengatakan jam 5, ada yang mengatakan jam 6. Intinya ketika matahari sudah mulai terbenam, baru greetingnya adalah good evening. Jadi good afternoon itu sampai matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, baru kita mulai mengucapkannya good evening. Okay. Can we use good night as a greeting expressions? Good night as a greeting expressions, is it? No, we can't. Okay, we will discuss it later ya. Jadi untuk greetingnya, kalau based on the time, bisa good morning, good afternoon, dan good evening. Diingat-ingat pembagian waktunya. Okay, next. This one is a very
common expressions that people usually say as greeting expressions. How are you? Okay, if someone asks you or if someone greets you, how are you? What is your answer as a response? Okay, people usually answer using the phrase, I am fine. Is it always I am fine to answer how are you? Yeah, not always. I am fine is good, but we can use another ways in answering how are you. Jadi ketika ada orang bertanya how are you, yang artinya menanyakan keadaan kita sebagai bentuk sapaan, jawabannya it can be vary, bisa bervariasi ya, tidak harus selalu I am fine. Artinya apa I am fine? Oke, saya baik-baik saja. Selain I am fine, ternyata answering how are you bisa dengan very well, thanks. Atau misalnya great, if you're feeling so great. Or maybe not bad, if you are just okay or so-so. Oke, jadi untuk ekspresi how are you, silakan digunakan variasi jawabannya. Tidak harus selalu I am fine ya, bisa sesuai dengan kondisi kalian. Okay, and how are you expression is one of formal expressions that we can use in formal situation. Okay, for formal situation, we can use how are you to greet someone. Maksudnya formal situation adalah ketika dalam kondisi sesuatu yang resmi sifatnya. Contohnya ketika sedang mengadakan suatu pertemuan, atau misalnya we are having a discussion with the teachers or with someone in a very formal situation, in a very formal context. Okay, we can use how are you as a greeting expressions. Okay, after how are you, there are some expressions that we can use in a casual way for casual situation or informal situation. Setelah how are you, di situ ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk menyapa orang lain dalam konteks yang casual. What is casual? How casual? Maksudnya adalah dalam konteks yang santai atau informal, sesuatu yang tidak resmi. Jadi boleh menggunakan ekspresi-ekspresi berikut ini. Contohnya, hello, hi, how do you do? How is everything? How are you doing? How is it going? What's up? What's new? What's happening? How's life? Okay, those are some expressions that we can use in a casual situation. Jadi ketika konteks yang tidak resmi, kamu bisa menggunakan kata-kata itu. Intinya, semua ekspresi itu tujuannya sama, yaitu untuk menyapa orang lain sebagai bentuk kesopanan dan juga menanyakan kabar atau kondisi, seperti itu. Okay, if someone greet us, so we have to reply, we have to respond using appropriate responses. Silahkan kalian respons sapaan dari teman kalian atau sapaan dari orang lain menggunakan respons yang proper, respons yang tepat sesuai dengan konteksnya. Apakah yang menyapa itu adalah the elder, or your teacher, maybe your parents, or maybe the younger, or your friends. Jadi you have to know the differences. Harus tahu perbedaannya, konteks yang mana yang harus kita gunakan. Apakah konteks yang formal, informal, apakah konteks untuk the elder atau the younger. Seperti itu, supaya kita tidak salah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, kalau tadi untuk response how are you, sudah dijelaskan ada beberapa, bisa bervariasi ya, tidak harus selalu I am fine, bisa bervariasi. Kemudian, if someone says hello, you can answer? Oke, bisa hi atau hello, good, Safira Arisandi, thank you for your answer.
Okay, next. If someone greet you, hi, so your answer? If someone greet you, hi, Safira, so you can answer hello or hi. And then, how do you do? What is your response? How do you do? Okay, there is no more answer in replying how do you do expressions ya. Jadi ketika ada orang lain menyapamu dengan ungkapan how do you do, you have to reply the same. Jawabannya adalah sama. How do you do? Tidak dengan menjawab I am fine, I am so tired, I am so sleepy. Tidak dengan seperti itu. Tapi balas juga dengan how do you do? Okay, next, how is everything? You can answer, everything is good or just fine. How are you doing? Your response, good. Or you can choose another responses. Ya, bisa digunakan respon yang lain, tidak harus good. Based on your situation, based on your condition, based on your real condition. Next, how is it going? You can answer, pretty good. Can you answer, I am fine, for the question, how is it going? No, it will a little bit strange ya, if you say, I am fine, for the question, how is it going? Jadi untuk pertanyaan atau untuk sapaan, how is it going? Tidak bisa menggunakan jawaban, I am fine. Boleh dengan pretty good misalnya, atau just okay, or I am hanging in there. What is I am hanging in there means? It means that you have a very tough situation. You have a very busy day. So you can answer, I am hanging in there. It means negative meaning ya. Jadi ketika kamu merasakan sesuatu yang sangat berat di hari itu, you have a very busy day, you have a very tough day, kamu bisa menggunakan ungkapan I am hanging in there. Okay, next. What's up? Okay, what's up? Ini biasanya digunakan untuk very casual situation. So, if someone greets you using what's up, your reply, you have to answer using your cheerful voice. Silakan menjawabnya dengan menggunakan bahasa yang se-cheerful mungkin. Oke, boleh hanya dengan menjawab, hey, what's up? Atau cukup, hey, seperti itu saja. Ketika ada orang lain menyapa kamu dengan menggunakan what's up? What's up, bro? What's up, dude? What's up, man? Jawaban kamu boleh dengan variasi yang lain, tapi harus dengan ekspresi yang cheerful. Oke, yang ceria. Next, what's new? Kalau secara arti maksudnya apa yang baru, tapi intinya adalah dia menanyakan kondisi atau keadaan. Seperti apa sih yang sedang kamu alami sekarang? Oke. Responsnya boleh menggunakan nothing much. Maksudnya nothing much adalah ya, tidak banyak perbedaan. Maksudnya ya biasa-biasa aja. It's just so-so. Oke. Nothing much, sama aja seperti dengan yang kemarin. Next, what's happening? The answer is oke, boleh dengan menggunakan just the usual, artinya ya seperti biasa, nggak ada yang berbeda, atau dengan kalimat yang lain. Silakan nanti bisa kalian pilih. Kemudian yang terakhir ada pilihan untuk greeting, how is life? Responsnya bisa menggunakan good, boleh, atau misalnya wonderful, atau misalnya very excited, dan lain sebagainya. Bisa kalian gunakan sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Okay, any questions so far? Okay, if you think that my explanations is so fast, you can check your Google Classroom, atau nanti bisa di YouTube, silakan di-review ulang, dilihat ulang pembahasannya, supaya semakin memahami lagi. Okay. Next, leave taking or
parting. Leave taking or parting. Maksudnya adalah ungkapan untuk perpisahan. Leave taking atau parting itu merupakan expression that is used if we want to part with somebody in a conversation or to end the conversation itself. Oke, jadi leave taking itu digunakan untuk ketika kita ingin mengakhiri suatu pembicaraan atau ketika kita ingin berpisah dengan orang lain. Oke, or bahasa simpelnya it's about saying goodbye. Ya, kalau goodbye pasti sering dengar ya, atau istilah lainnya adalah leave taking. It's about saying goodbye. Okay, these are some expressions that we can use to say goodbye to another. Di sini ada beberapa contohnya. It's a very common way to say leave taking to someone is goodbye. Yang paling sering atau yang paling umum diungkapkan atau digunakan ketika kita ingin berpisah dengan orang lain adalah ungkapan goodbye. Oke, it's a very common way. Itu yang sangat umum. Tapi ternyata selain goodbye, there are some expressions that also we can use to say goodbye to others. Oke, di situ ada good night. Ya, seperti yang tadi saya tanyakan, ternyata good night itu tidak bisa digunakan sebagai greeting expressions. Karena good night adalah merupakan leave taking expressions. Kapan sih biasanya kita menggunakan good night? What kind of situation? Okay, when we want to go to sleep. Oke, ketika kita mau tidur malam, kita bisa menggunakan good night. Biasanya ini sering diucapkan oleh orang tua ke anaknya atau dari anak ke orang tuanya. Atau ketika kita ingin berpisah dari pertemuan di malam hari, bisa menggunakan good night. Oke. Next, see you later. Artinya apa? See you later. Sampai bertemu lagi atau sampai bertemu kembali. See you later. Next ada see you around. See you around maksudnya sama dengan see you later. Sampai bertemu di sana ya, intinya sampai bertemu lagi. Kemudian talk to you later. Nice to meet you. Nice to meet you artinya senang bertemu dengan Anda atau senang bertemu dengan kamu. Jadi kita mau mengungkapkan bahwa apa yang sudah kita diskusikan bersama lawan bicara kita itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Kita bisa end our conversation using the expressions of leave taking, yaitu nice to meet you. Oke. And how to respond? Sekarang bagaimana untuk meresponnya atau mereply dari leave taking expressions yang diucapkan oleh lawan bicara kita. Ketika orang lain say goodbye to us, so we have to respond atau reply-nya bisa menggunakan goodbye or bye or maybe bye-bye. Oke, tapi kalau bye-bye it's a little bit kiddish. Oke, jadi kalau bye-bye itu biasanya lebih ke ungkapan untuk anak-anak ya. Bye-bye biasanya for the parents to the teacher, to the children, or for the children to the parents. Oke. Kemudian good night. Responsnya juga boleh dibalas dengan good night. Atau boleh juga dengan bye. Atau have a nice dream. Oke, have a nice dream, sweetheart. Have a nice dream, dad. Have a nice dream, my friend. Bisa menggunakan respons seperti itu. Ketika ada teman kita yang mengungkapkan good night. Ketika dia atau kita hendak tidur. Have a nice dream. Have a nice sleep. Oke. Next, see you later. Responsnya bisa juga dengan see you later atau see you soon. Artinya sama. Sampai bertemu kembali ya. Artinya ingin segera bertemu kembali nanti. See you around. Bisa menggunakan see ya atau yes, see you there. Boleh seperti itu. Talk to you later. Responsnya bisa menggunakan bye. Okay. And the last one is nice to meet you. Your response?
Nice to meet you too. Jadi ketika ada orang sudah mengucapkan goodbye dengan sapaan atau dengan ungkapan nice to meet you, silahkan baiknya kita merespons dengan nice to meet you too. It's nice to meet you. Oke, ada yang tahu another expressions or another way to say goodbye selain yang sudah dituliskan di situ? Yang mungkin pernah kalian dengar atau pernah kalian ucapkan. Another way in saying goodbye, ada yang tahu, ada lagi? Pernah dengar ungkapan take care? Take care. Ya, what is take care? Artinya apa take care? Biasanya ketika berpisah dengan orang lain, terkadang ada orang yang saying goodbye-nya dengan menggunakan take care. Artinya adalah hati-hati ya. Intinya adalah suatu ungkapan perpisahan yang menyatakan bahwa kita mendoakan dia supaya berhati-hati. Take care. Atau misalnya, have a good day. Itu juga boleh. Have a good day, have a good one, have a good condition, dan lain sebagainya. Oke, bisa disesuaikan nanti. Oke, any questions so far? No questions? Ramir, do you want to add something? No. Okay, if there is a question that you want to ask and you don't want to speak up, you can write your question in chat box-nya ya, di bagian chat-nya. Okay, if there's no question, berarti I think that you are you understand well about the material. Okay. Okay, there is a question from your friend. How to speak English? Okay, how to speak English? Just speak up. The answer of the question, how to speak English, is just speak up. If you never try to speak, you never, ya, istilahnya apa ya? Kalau kamu tidak pernah mau mencoba to speak up, ya, you must be brave. No matter your words is so, apa kalau bahasa kita bilangnya, berantakan atau acak-acakan, atau misalnya bahasanya itu combine, ada Indonesia, ada Inggris, ada Jawa, ada Sunda, kamu campur-campur karena kamu nggak ngerti untuk full English, that's fine. The point in communication is your partner, lawan bicara kita, know what we mean. Ketika lawan bicara kita paham dengan apa yang kita maksud, itu namanya komunikasi, ya. Jadi the answer for the question how to speak English, jawabannya adalah try to speak. Silahkan mencoba untuk berbicara, walaupun mungkin masih terbata-bata, that's fine, nggak masalah, ya. Namanya juga kita masih belajar. Yang namanya masih belajar pasti menemukan kesulitan, menemukan kesalahan, dan jangan pernah takut. You must be brave, okay? Don't be shy. Boleh kamu ngobrol dengan orang tuamu di rumah, atau misalnya dengan your siblings, your sister or your brothers, using English sometimes, that's fine. Okay, it will be better. Okay. Okay. The point that I want to remind you, please be polite when chatting in social media. Salah satunya ketika kamu sedang dalam meeting di virtual, ketika ada kesempatan untuk chat, atau ketika ada kesempatan untuk speak up, silahkan gunakan kesempatan itu dengan cara yang santun. Please be polite. Gunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa yang santun. Ketika
Ketika kamu tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang sopan dan santun, lebih baik, ya, it will be better if you just, diam saja. Atau tangannya tidak usah digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik diam, menyaksikan saja atau diam saja. Daripada nanti kamu menuliskan hal-hal yang tidak baik, bisa dibaca oleh semua orang, nanti yang akan mendapatkan dampak buruknya kalian sendiri. Oke? Jadi tolong dijaga lisannya, dijaga tangannya untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Kita tidak hanya fokus untuk your knowledge, ya, tidak hanya tentang about your score, your English score. It is very easy for us to give you 100 points in your report book. Gampang. Kalau kamu mau dapat 90, mau dapat 100 itu gampang. Tapi poin dari education itu bukan hanya sekedar mendapatkan angka di rapot. Yang lebih penting adalah bagaimana untuk build your good character, your attitude. Karakter baik kamu seperti apa, bagaimana bisa menumbuhkannya dengan secara baik pula, attitude-nya seperti apa, bagaimana kita bisa merubah sikap kita yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi intinya diingatkan dalam belajar, yang kami nilai bukan hanya mengenai betul atau tidak jawaban kamu. Bukan masalah angka. Tapi yang jauh lebih penting, the most important thing, adalah sikap kamu. Attitude kamu, kemudian karakter kamu. Karena itu yang sulit. Kalau untuk nilai gampang, kamu mau minta berapa? Mau 100, bisa kita kasih. Mau 90, bisa kita kasih. Tapi yang sulit atau yang kita butuh kerjasama, saya dengan kamu, adalah merubah karakter dan sikap kita untuk jauh lebih baik. Bisa ya? Oke, good. Thank you. Jadi next time, for all the subjects, tidak hanya untuk English lesson, untuk semua pelajaran, ketika diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun untuk menulis pertanyaan atau komentar di kolom chat, silakan tuliskan hal-hal yang baik. Oke, kalau tidak bisa baik, lebih baik diam. It will be better. Oke. Oke. If there's no question for the next activity, you can open your Google Classroom. Silahkan Google Classroom-nya nanti dibuka. Di situ ada activity that you have to do. Dan yang nanti harus kamu upload, di situ juga ada. Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Dan untuk materi-materinya juga sudah dimasukkan ke dalam Google Classroom. Jadi bisa kalian review kembali. If someday or tomorrow or maybe later you want to review the material about greeting and leave taking, bisa kamu buka kembali. Ya? Oke? No questions? Okay, if there's no questions, I think you can continue your learning. You can continue your activity by checking your Google Classroom. Silakan dilanjutkan aktivitasnya di situ. Kemudian buku paket bahasa Inggrisnya yang kemarin sudah kalian pinjam dari perpustakaan, itu bisa kalian buka ya untuk di chapter 1-nya. Silakan dibaca-baca. Nanti di situ ada beberapa contoh untuk menggunakan expressions of greeting and leave taking in your daily life. You can use it. Oke, silakan kalian gunakan untuk belajar kalian di rumah. Oke. Okay, if there is no questions, so we can end this virtual meeting by saying Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, and you can continue your activity by checking your Google Classroom. Happy learning. Thank you, everyone. See you.